Pemirsa, kasus pembunuhan disertai penculikan anak yang menimpa keluarga pengusaha ayam goreng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkuak. Dua pelaku, salah satunya di bawah umur, ditangkap di wilayah Subang, Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita berinisial MIM 29 tahun, pemilik usaha ayam goreng di Kampung Kamejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkuak. Dua pelaku yang merupakan karyawan korban berhasil ditangkap kepolisian di kawasan Subang, Jawa Barat. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku telah ditemukan. Balita berusia 1,5 tahun itu ditemukan di sebuah pos satpam tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku. Saat ditemukan, anak korban dalam kondisi lemas karena kelaparan dan tidak ditemukan luka pada tubuh balita tersebut. Pelaku berjumlah 2 orang, di mana salah satu pelaku masih di bawah umur. Motif pembunuhan karena pelaku dendam kerap dimarahi korban yang merupakan atasannya. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Kemudian sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini. Karena memang kita lihat selama integrasi yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Sebelumnya MIM ditemukan tewas oleh suaminya di ruko tempatnya berjualan di Kampung Kamejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain membunuh korban, pelaku juga membawa kabur anak korban yang berusia 1,5 tahun. Menurut keluarga, terduga pelaku merupakan karyawan baru. Lebih dari sepekan sejak pesawat Susi Air dibakar KKB Papua, pilot Kapten Philip Max Martins masih belum ditemukan. Sementara tim gabungan TNI Polri mengolah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan pacu Bandara Paro. Tim gabungan TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Hasilnya sekitar 80% badan pesawat habis terbakar, hanya tersisa bagian sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah kosong yang ditinggalkan warganya untuk mengungsi ke Kenyam. Warga khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Selain mengolah TKP, petugas juga membersihkan bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro. Hingga kini, pilot Susi Air Kapten Philip Max Martins masih dalam pencarian akibat disandra KKB. Namun Kapten Martins dan Egyanus dipastikan sudah keluar dari distrik Paro. Kita pastikan lagi, dari tim analisis juga nanti akan kita pastikan keberadaan posisinya segala macam. Nanti kita akan sampaikan. Apakah mereka punya teknologi untuk menyebarkan itu? Ya, mengingat itu hutan luas. Kalau saya pikir sih tentu kalau HP saja dia pasti punya, dan sekarang kan HP saja yang mereka punya. Sebelumnya 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apresiasi vonis 1,5 tahun penjara pada Richard Eliezer. Menurut LPSK, vonis tersebut menunjukkan hakim memahami intisari dan peran justice kolaborator. LPSK nilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Richard Eliezer jadi tonggak baru peradilan pidana di tanah air. Vonis 1,5 tahun penjara bagi Eliezer telah merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga turut apresiasi perlakuan khusus terhadap justice kolaborator. Dan vonis itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim memahami intisari peran dari kontribusi posisi dari seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang sering disingkat JC.
Hal ini sudah sesuai dengan penghargaan JC yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait keringanan penjatuhan pidana. Bagaimana kita tahu, seorang justice kolaborator itu mendapatkan 3 paling tidak. Yang pertama itu perlindungan atau pengamanan, dan ini dilaksanakan oleh LPSK, dan sampai saat ini LPSK sudah memberikan layanan perlindungan tersebut, bahkan sampai nanti ketika perlindungan itu tidak diperlukan lagi. Yang kedua adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Eliezer masih berpeluang untuk menjadi anggota BRIMOB setelah divonis 1,5 tahun penjara. Namun harus menunggu hasil sidang etik untuk mengetahui pelanggaran Eliezer di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, masa depan Eliezer sebagai anggota BRIMOB Polri masih menjadi tanda tanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kemungkinan Eliezer kembali menjadi personel BRIMOB masih bisa terjadi. Namun demikian, Barada Richard Eliezer harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri untuk mengetahui status Eliezer di kasus pembunuhan Joshua. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua, itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Sidang etiknya balik ke BRIMOB lagi ya Pak ya? Itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidang etik? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menilai peluang Eliezer untuk bisa kembali menjadi personel BRIMOB bisa terganjal oleh statusnya yang kini telah menjadi terpidana yang masuk dalam pelanggaran Kode Etik Polri. Namun pertimbangan hakim yang memvonis Eliezer lebih ringan dari tuntutan jaksa bisa menjadi masukan untuk Polri agar Baradae bisa terbebas dari sanksi PTDH. Di dalam norma kode etik profesi itu kaitannya dengan pelanggaran kode etik yang itu mengandung unsur tidak pidana, apakah masih dimungkinkan walaupun mempertimbangkan vonis 1 tahun 5 bulan. Tapi sekali lagi ini tentu kami akan memberikan masukan kepada Polri terkait dengan posisi Richard yang divonis hakim 1 tahun 5 bulan. Nanti kita lihat apakah ini bisa dipertimbangkan sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa dipertimbangkan untuk tidak di PTDH. Jika melihat aturan pemberhentian anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, anggota kepolisian diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas. Orang tua Eliezer pun menyerahkan semua keputusan tersebut ke Polri, namun tentunya masih berharap agar anaknya bisa kembali bertugas menjadi personel BRIMOB. Ya, kalau masalah itu kami serahkan kepada Polri. Harapan kami percaya bahwa Richard pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Richard Eliezer mendaftar menjadi anggota Polri di Polda Sulawesi Utara 2019 dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dan ditempatkan di Makobrimob. Kemudian dikirim ke sejumlah wilayah untuk menuntaskan tugas diantaranya Papua dan Poso. Baradae baru ditarik menjadi ajudan Verdi Sambo pada tahun 2022. Pemirsa, vonis hakim telah dijatuhkan kepada para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Verdi Sambo diganjar vonis mati sementara sang eksekutor Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Lalu apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim memberikan vonis tersebut? Saksikan selengkapnya di iNews File Sabtu 18 Februari 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.
kami keluarga telah mempercayai Hakim Majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang baik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo memberikan arahan di workshop MDA Forum yang dilaksanakan di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam acara ini, HT meminta MNC Digital Entertainment untuk terus mengoptimalkan kualitas konten yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar global. Transformasi dan percepatan kerja di industri digitalisasi membuat semua sektor berlomba-lomba menghadirkan konten dan produk unggulan bagi penggunanya. Kondisi ini membuat MNC Digital Entertainment atau MDE terus mengembangkan sayapnya untuk memberikan konten hiburan yang kreatif dan berkualitas. Dalam workshop MNC Digital Entertainment Group Forum kelima, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyampaikan pentingnya pengoptimalan kualitas produk hingga pembangunan infrastruktur untuk mampu bersaing dalam pasar global. Tapi saya minta tolong, ya, konten ini harus betul-betul diperhatikan. Quality yang bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan market. Jadi make sure konten diperhatikan betul-betul. Ya, terus bisnis modelnya kita harus bisa mengikuti keadaan. Ya, jadi ini sangat penting. Pada dasarnya Pak Haritanu Sudibyo mengarahkan kita untuk tetap catch up dengan perubahan yang terjadi belakangan. Kita nggak boleh diam, artinya kita harus mengantisipasi dan tetap harus kreatif. Artinya ini juga nantinya akan reflect kepada apa yang akan kita buat di MDE ya secara keseluruhan. PT MNC Digital Entertainment TBK optimis mendistribusikan ragam aplikasi unggulan seperti RCTI Plus, Vision Plus, eSport, hingga deretan portal berita yang memiliki fitur lengkap dan terdepan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, taman terbuka di Hijau di Kahraman Maras diubah menjadi pengungsian terpusat bagi korban terdampak gempa Turki. Kami kembali usai jeda berikut ini.